Quran mengatakan bahwa saya harus membunuhmu karena mengatakan hal seperti itu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat muslim awam sekalian, selamat datang kembali ke channel kami. Kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu sebuah komik Kristen yang kami beri judul Komik Kristen Sesat dan Menyesatkan Umat Islam. Baik, kita mulai dari pengantar kenapa kok kami membahas komik ini. Sebenarnya komik ini bukan komik yang baru kami dapati, tapi sekitar 15 tahun yang lalu kami sudah dapati komik ini. Nah, tapi ada sebuah video dari Pak Gracia Pello yang mengingatkan kami kembali akan adanya komik ini. Ya, tadinya kami sudah abaikan sudah lama. Nah, coba kita lihat pertama video daripada Gracia Pello yang edisi ke-18 menjawab tuduhan Alkitab dipalsukan. BTW Al-Quran kok ada kisah yang berbeda, mu'alaf Nandar lihat. Ini juga ada komentarnya terhadap Ustadz Nandar ya. Kita akan mengupas video ini satu persatu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kita lihat video berikut ini. Nah, intinya adalah ada dua halaman dari teks pembuka yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pello yang cukup menggelitik bagi kami. Yang pertama saya bacakan, banyak polemikus muslim membuat buku dan tulisan-tulisan yang menyerang dan melecehkan Alkitab. Mereka menuduh Alkitab palsu, bukan firman Allah, tanpa memberikan bukti pembanding yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Oleh karena fitnah dan hinaan serta tuduhan-tuduhan seperti ini marak, maka saya berapologetika, menjawab semua tuduhan-tuduhan tanpa bukti diinyo manis. Mulai dari pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sama antara versi-versi Al-Quran yang ada di dunia, seperti Warash, Hafiz, Qalun, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, namun dalam berapologetika yang saya contohkan, saya tidak membalas fitnah polemikus muslim dengan fitnah. Saya berapologetika dengan memberikan data-data otentik untuk dipelajari bersama oleh siapa saja yang mengikuti channel kami Inyo Manis dengan data-data yang otentik disertai kajian akademis, menghindari klaim-klaim hoax. Dan saya memberikan kesempatan buat siapa saja yang menyaksikan seri postingan-postingan Inyo Manis untuk membuktikan apakah data-data literatur yang ditunjukkan di semua episode pelajaran apologetika pada channel Inyo Manis adalah palsu, bohong, atau memang seperti itu isinya. Baik, yang pertama, ada beberapa hal yang tidak familiar dalam istilah orang-orang muslim, yaitu istilah apologetika dan istilah polemikus. Nah, maka setelah kita cari-cari apa sih arti kata polemik, apakah arti kata apologetika. Nah, kita lihat dulu dari apologetika. Nah, di sini dikatakan ternyata memang apologetika itu istilah yang cukup familiar di dunia Kristen. Dikatakan di sini di Wikipedia, apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Jadi kita asumsikan
Bapak Gracia Pelo sebagai seorang apologis ya. Apologetika adalah suatu ilmu dalam kaitannya dengan pembelaan. Nah, kita lihat arti kata yang kedua yaitu polemikus. Saya cari-cari kata polemikus, tidak ketemu. Sepertinya ini ada imbuhan tambahan tersendiri, tapi arti dasarnya adalah dari polemik yang kita mungkin cukup familiar. Nah, di sini polemik adalah sejenis diskusi atau perdebatan sengit yang diadakan di tempat umum atau media massa berbentuk tulisan. Polemik biasa digunakan untuk menyangkal atau mendukung suatu pandangan agama atau politik. Lawan kata dari polemik adalah apologi. Nah, jadi artinya polemik itu secara tidak langsung berarti menyerang atau menantang ya, sikapnya agresif, sementara apologetika itu sifatnya mempertahankan ataupun pembelaan. Nah, bicara pembelaan dan penyerangan atau pembelaan dan agresif. Sekarang sebenarnya pertanyaannya siapa yang agresif dan siapa yang membela. Nanti kita akan lihat di videonya Bapak Gracia Pelo bahwa videonya itu tadi juga kita bisa lihat di teksnya. Dia terinspirasi dari polemikus-polemikus Muslim yang memberikan fitnah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan siapakah yang memulai duluan? Yang lebih awal memberikan serangan-serangan ideologis ya, yang memberikan klaim-klaim ataupun fitnah-fitnah ataupun hal-hal yang tidak benar yang diedarkan di masyarakat. Nah, jadi di sini kami teringat dengan sebuah komik yang kami terima. Ini sudah lama, sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, tapi kami masih ingat dan alhamdulillah dengan teknologi internet kita mudah untuk menelusuri kembali. Ya, yaitu kami dapati dari cik.com. Nah, untuk menelusuri apakah benar ini sudah cukup lama, kita lihat di Whois ya, lookup sudah berapa lama cik.com itu berdiri. Nah, maka kita dapati di sini ternyata cik.com ini dibuat pada tahun 1995. Artinya sudah lebih dari 20 tahun, ya. Nah, jadi kalau seandainya kami menerimanya 15 tahun yang lalu, ya sungguh sangat wajar, ya. Nah, dan yang saya ingat pada waktu itu adalah judulnya, ya, yaitu Allah had no son, yang artinya Allah tidak punya anak. Nah, ini ada ternyata kita lihat di dalam websitenya. Ketika kita klik muncul Allah had no son, hasilnya dari beberapa bahasa. Coba kita lihat dari yang pertama. Nah, ini judul komiknya. Komiknya nampaknya tersedia juga dalam bentuk copy offline. Ya, di sini ada harganya, tapi ditampilkan juga di sini. Dan muncul dalam berbagai macam bahasa. Yang muncul di sini yang pertama adalah bahasa Arab. Mungkin karena A itu huruf alfabet yang pertama. Nah, tapi ternyata kita lihat ada banyak bahasa di sini. Ada Albanian, Arabic, Chinese, Simple, Croatian, Dutch, English, French, German, Indonesian, and so on, dan seterusnya. Yang kita lihat adalah bahasa yang kita pahami, yaitu bahasa Indonesia. Nah, berbicara tentang komik ini, pertama muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Allah had no son. Allah tidak beranak dan diperanakan. Yang jadi pertanyaan, komik ini untuk umat Islam atau umat Kristiani? Kalau kami paham bahwasanya umat Kristiani tidak ada istilah Allah tidak beranak dan diperanakan. Nah, jadi nampaknya komik ini diperuntukkan untuk umat Islam atau orang-orang Islam yang ingin diajak untuk memeluk Kristiani. Nah, kita lihat isinya, kita lihat konteksnya. Nah, saya bacakan ya. Ada dua orang bapak dan seorang anak di luar kelihatannya sebuah masjid. Nah, si anak bertanya, apa yang sedang mereka lakukan, ayah? Mereka sedang menyembah dewa bulan, nak. Begitu kata si ayah.
Nah, dari antara orang-orang yang kelihatan bersujud itu ada seorang Arab ya dengan berpakaian Arab muncul dengan nada yang kaget, "Dewa bulan, hei kau tunggu." "Ya." "Oh, ya." Si bapak menjawab, "Saya?" "Ya, saya dengar apa yang kamu ucapkan tadi. Quran mengatakan bahwa saya harus membunuhmu karena mengatakan hal seperti itu." Ini kelihatannya orang muslimnya gahar sekali ya, galak sekali ya. Oke. Nah, kemudian dijawab, "Tapi Tuhan, saya tidak berbicara dengan Anda." Lanjut, "Hanya orang bodoh yang berani berbicara mengenai agama saya. Nah, kamu seharusnya gentar. Kamu belum tahu apa yang sedang terjadi di negara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Islam adalah agama tercepat kedua pertumbuhannya di Amerika Serikat. Dan kamu harus takut kepada kami. Kami berharap agar bendera Muslim dapat berkibar di Gedung Putih pada tahun 2010. Hal ini akan mengakhiri pengikut Yesus Kristus di Amerika. Kamu pikir hal itu mustahil? Negara Inggris target pertama. Dan agama Islam akan menundukkan negara Inggris di bawah Allah. Nah, ini menarik ya. Jadi kelihatannya orang Islam akan menginvasi Amerika dan juga Inggris ya, dan mengibarkan bendera Islam di Amerika dan di Inggris ya dengan dakwahnya. Lucu juga. Lalu lanjut, "Kamu orang Kristen bukan?" "Nah, benar Tuhan." "Kamu orang kafir. Harus kamu tahu Alkitabmu sudah tidak asli lagi. Quran mengatakan tentang hal itu." Nah, ini dianggap memang sebagai klaim yang sangat terkenal orang-orang Islam terhadap orang-orang Kristen ya. Nah, tidak seorang pun yang lebih besar dari Nabi Muhammad. Di dalam dirinya ada berkat. Nabi Muhammad tidak berdosa dan dia nabi terbesar dan dia telah menerima Al-Qur'an. Nah, orang Kristen ditipu dan Yesus Kristus tidak pernah mati disalibkan. Dalam Islam telah dinyatakan bahwa seseorang yang lainnya telah menggantikan Yesus itu. Ini memang sangat familiar ya sebagai doktrin Islam atau doktrin Muslim. Dan Yesus bukanlah anak Allah. Quran mengatakan bahwa tidaklah benar Allah mempunyai seorang anak. Kemudian si ayah Kristen itu mengatakan, "Hal itu tidak jadi masalah Tuhan, sebab Allah bukan Tuhan." Hah? Si orang Arabnya kaget. Sejarah membuktikan bahwa sebelum hadirnya agama Islam, orang-orang Sabean di Arabia telah menyembah dewa bulan, Allah namanya, ya, yang bersekutu dengan dewa matahari. Lalu persekutuan itu menghasilkan 3 dewa perempuan. 3 dewa perempuan itu bernama Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Mana. Dan yang disembah oleh sebagian manusia di dunia dan memanggilnya sebagai putri Allah ya, atau putri Allah ya. Temanku, ketahuilah bahwa dewa bulan itu adalah Allah. Allah hanyalah salah satu dari 360 patung berhala di Ka'bah di Mekah, dan Muhammad tahu tentang hal itu. Lambang bulan sabit selalu ada di dalam Islam. Tiap bulan Ramadan selalu dimulai dan diakhiri dengan melihat bulan sabit. Tanyakan pada gurumu, tanyakan pada guru agamamu mengapa. Itu bukanlah pertanyaan yang baik. Ya. Orang-orang Muslim memang tidak boleh bertanya tentang agama. Tidak apa-apa. Oke, berikutnya Muhammad ingin menciptakan sebuah agama bagi sukunya. Tapi untuk hal itu, dia harus didukung suku bangsanya. Lalu dia memilih patung Allah dan menghancurkan 359 patung berhala yang lain. Kemudian Allah dijadikan satu-satunya sembahan mereka dan mengangkat dirinya sebagai Nabi Allah. Pada tahun 1950-an, ditemukan sebuah puri dewa bulan Allah di Hazor, Palestina. Dari puri itu ditemukan 2 patung Allah. Inilah yang membuktikan bahwa sebelum Islam ada, patung Allah sudah disembah bangsanya. Inilah salah satu foto patung Allah duduk di atas tahtanya
dan tanda bulan sabit ada di dadanya. Jadi mereka atau umat Kristen itu mengkaitkan lambang bulan sabit yang ada pada masjid dan lambang bulan sabit yang ada pada patung berhala ini ya, atau dewa bulan ini sebagai satu kesatuan ya, atau sebagai satu ikatan yang kuat. Ini keliru sekali menurut sejarah. Tidak apa-apa, kita tulisin aja dulu ya. Nah, ini ada satu foto, The Moon God in the Archaeology of the Middle East oleh Dr. Robert A. Morey ya, halaman ke-6. Jadi dewa bulan dikaitkan sama bulan sabit ya. Dibilang itu Allahnya orang muslim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Berikutnya, kamu akan melihat kelak pada hari penghakiman. Kamu dan semua orang muslim akan gemetar karena kamu ditipu Allah. Tuhan di surga juga mengasihi setiap orang muslim dan menyatakan kasih serta kebenarannya. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan yang Esa, yang tak ada duanya, bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan manusia, alam semesta, serta isinya. Wahyu pasal 4 ayat 11. Setiap muslim diberi nafas hidup oleh Tuhan Yesus, tapi banyak yang tidak mengetahuinya dan mengenalnya. Jadi Bapa 1 ya, Anak 2, Roh Kudus 3, itu Tuhan yang Esa. Ya udah, kalau klaimnya mereka begitu. Nah, Tuhan Yesus berfirman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, berikutnya, Tuhan Yesus akan menghakimi setiap orang. Dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata, Yesus Kristuslah Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Berarti saya tidak ada harapan lagi untuk ke surga. Sahabatku, jika malam ini kamu mati, siapa yang dapat menolongmu masuk ke surga yang kekal? Karena dosa, maka pintu gerbang surga ditutup. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghapus dosa. Dengan anugerahnya, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dihapuskan dosanya dan masuk surga, termasuk orang muslim. Bapa Surgawi mengutus anaknya Yesus Kristus bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Tuhan mencintai setiap orang, termasuk orang Islam, supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, yang sebenarnya adalah bahwa Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi Tuhan, dan Quran bukan firman Tuhan. Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa Tuhan menaunginya, karena anak itu lahir kudus, anak Tuhan. Maria dan Yusuf diberkati hidupnya, karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dalam pelayanannya Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, Ia telah mati dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia, supaya manusia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu orang manusia menanggung dosa manusia semuanya. Luar biasa. Pada saat kematiannya sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi lebih dari 30 nubuatan para nabi untuk menghapus dosa manusia dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus hadir dalam kemuliaannya dan melalui Rasul Yohanes berfirman, Aku yang hidup telah mati, namun lihatlah aku telah hidup untuk selama-lamanya.
Aku mempunyai kunci neraka dan kematian. Nah, kemudian orang Arabnya bilang, jika semuanya itu benar, bagaimanakah saya dapat diselamatkan dari neraka? Nah, ucapkanlah demikian, Allah adalah setan dan saya tidak sembah lagi. Saya mohon ampun atas semua dosaku dan putuskan ikatan rohaniku dengan Allah demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya usir semua roh najisnya. Nauzubillah min dzalik. Demi nama Tuhan Yesus, dan berikutnya saya ini si Arabnya akhirnya memberikan pengakuan masuk Kristen. Demi nama Tuhan Yesus, saya katakan bahwa Allah adalah setan, Muhammad bukan nabi yang diutus oleh Tuhan Yesus, dan Quran bukan firman Yesus. Saya undang Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan juru selamatku selamanya. Amin. Dan orang Arab itu bertaubat dan dia katakan, saya diubahnya dan bebas dari Allah. Saya dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kamu milik pribadi Tuhan Yesus Kristus yang pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doamu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kamu sendiri. Kamu telah membuat keputusan yang terpenting dalam hidupmu, teman. Si Arabnya menangis. Begitu terharu, dia berkata, saya harus memberitahukan kepada teman-temanku tentang Allah dan menceritakan tentang Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, Juru Selamat penembus dosa manusia. Kamu harus bayar mahal untuk kebenaran itu. Itu harus kukerjakan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, supaya dunia tahu bahwa Dia Tuhan dan Allah adalah setan. Yang berikutnya apa kita lihat? Ada sebuah form yang bisa diisi atau bisa tidak oleh orang yang selesai membaca ini. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Berdoalah dan selanjutnya, apakah kamu telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Jawab ya atau tidak. Tanggal berapa? Coba kita lihat sekarang. Siapa yang menyerang dan siapa yang diserang. Siapa yang berpolemik dan siapa yang berapologetik. Dan ini mempengaruhi banyak orang. Tapi bukan orang Muslim tentunya. Kebanyakan adalah orang Kristen. Akhirnya jadi malah membenci Islam dan menganggap Islam itu adalah agama pagan. Bukan agama tauhid. Agama orang-orang yang menyembah berhala. Dan sayangnya itu kita bisa lihat dalam sebuah video ya. Ada seorang ibu bertanya kepada Habib Rizik ya. Pernah kita dapati. Bertanya-tanya dari mana, kalau orang yang tidak tahu komik ini, orang Muslim akan bertanya-tanya nih, ibu ini tahu dari mana informasi-informasi begini. Ternyata ya memang bukan dari komik ini saja, banyak dari buku-buku yang lain. Tapi semuanya itu tidak benar ya, dan kami akan menjawab itu tahap demi tahap, selangkah demi selangkah, demi atau dalam rangka berapologetik kalau itu istilah Anda. Coba kita tutup dengan menyimak video ini ya. Seorang ibu Kristen berani untuk bertanya kepada Habib Rizik, ketua FPI. Kita lihat kira-kira si ibu ini dapat ilmunya dari mana tentang orang-orang Islam. Karena mungkin akan menyinggung, tetapi dalam menyusun tesis ini, saya mau tidak mau, saya harus membaca banyak buku acuan. Dan dalam beberapa buku, bukan beberapa, banyak buku, sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-Bapak. Boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Karena begini, di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa agama Islam adalah agama yang datangnya dari Arab dan Islam, yang adalah agama pagan. Pagan adalah agama penyembah berhala. Sekali lagi maaf. Kami menghargai keberanian Ibu dan Bapak. Dan banyak sekali yang bisa dibuktikan. Pertama,
yang dewa yang mereka sembah adalah dewa bulan. Makanya kalau puasa, sekali lagi maaf Pak, Ya. kalau puasa dalam agama Islam 30 hari, munculnya bulan sabit, berakhirnya bulan sabit yang berikut. Itu adalah kebiasaan dewa pagan. Kedua, kalau kita lihat batu yang disembah di sana adalah juga menurut buku-buku itu Iya. adalah penyembahan berhala Batu, yang ya. harus mengelilingi. Itu kata buku, bukan kata saya Pak. Iya. Dan penemuan yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang dewa bulan itu disembah banyak kali di arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit. Bendera asal Anda bisa melihat respon orang-orang Muslim di tengah-tengah kerumunan itu. Apakah mereka marah? Tidak. Justru mereka malah tertawa. Kenapa? Karena ini doktrin atau fitnah yang sangat lucu, ya, sangat jauh sekali dari kebenaran, ya. Mereka pun malah baru dengar tentang bulan dewa bulan ini. Orang Muslim yang katanya menyembah Allah, menyembah dewa bulan, baru sekarang ini tahu dengar tentang dewa bulan. Kan lucu, ya. Tidak ada orang-orang Muslim itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apapun itu namanya, apalagi hanya sekedar dewa bulan. Nah, nanti kita pembahasannya panjang, ya. bulan sabit Iya. banyak sekali Ya. yang bulan sabit Ya. itu asalnya dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh. Setelah Islam berubah, itu penyembahan antara orang Kristen. Baik. Jadi ada satu lagi. Dua pertanyaan saja Bu. Iya. Iya. Karena harus sedikit. Tentang Arab. Nanti dilemparkan ke teman yang lain. Jadi ini. Nah, rekan sekalian, demikian contoh daripada seorang ibu dan kemungkinan bukan satu-satunya yang mendapatkan informasi yang keliru tentang keyakinan Islam yang benar. Karena bersumber atau mengacu dari sumber-sumber yang spekulatif atau yang berteori dengan serampangan. Bagaimana untuk menjawabnya? Nah, harus dijawab secara bertahap karena ini bukan permasalahan satu atau dua hal, tapi ini permasalahan yang mengakar. Nah, tapi untuk sementara kami berikan kesempatan kepada Mbak Google untuk menjawabnya. Nah, silakan Mbak Google. Dari kami sekian, terima kasih. Kebenaran itu hanya dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum, fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaim bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, secara historis berasal dari dewa bulan yang disembah di era pra-Islam berasal dari sarjanawan awal abad ke-20 yang sangat didukung oleh para evangelis Amerika dari tahun 1990-an. Gagasan ini diusulkan oleh arkeolog Hugo Winkler pada tahun 1901. Gagasan ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada 1990-an. Pertama melalui publikasi pamflet Robert Murray, Allah Dewa Bulan, dalam Arkeologi Timur Tengah, 1994. Akhirnya diikuti oleh bukunya Invasi Islam, Menghadapi Agama yang Berkembang Cepat di Dunia, 2001. Gagasan Murray dipopulerkan oleh kartunis dan penerbit Jack Chick, yang menggambar cerita kartun fiksi berjudul Allah Hatnosan pada tahun 1994. Murray berpendapat bahwa Allah adalah nama dewa bulan dalam mitologi Arab pra-Islam. Implikasinya adalah bahwa Allah, sebagai istilah untuk Tuhan dalam Islam, menyiratkan bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda dari Tuhan yang disembah Yahudi dan Kristen.
penggunaan kalender lunar dan kelaziman penggunaan gambar bulan sabit dalam Islam dikatakan oleh beberapa orang sebagai asal-usul hipotesis ini. Joseph Lombard, seorang profesor Islam klasik, telah menyatakan bahwa ide ini tidak hanya penghinaan terhadap umat Islam, tetapi juga penghinaan terhadap orang Kristen Arab yang menggunakan nama Allah untuk Tuhan. Al-Quran sendiri mengutuk penyembahan bulan. Surat Fussilat ke-41 ayat 37 dijelaskan secara detail, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah pergantian malam dan siang serta pergerakan matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari ataupun bulan, tetapi sujudlah pada Allah yang menciptakan itu semua, jika kalian benar-benar menyembahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.